Oke teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Nah, saya hari ini kebetulan ada di Jakarta dan ini kita visit sekalian ke customer di Peak 2 yang kolam naturalnya yang keren sekali, yang mungkin teman-teman di video sebelumnya kalau yang sudah sempat nonton. Nah, kebetulan beliau ini nambah 2 ekor ikan baru. Nah, sekalian kita handlein untuk karantinanya, kemudian proses datangnya distabilkan dulu. Sekalian saya kepengen sharing bahwa poin pentingnya adalah bahwa sumber air di sebuah daerah atau lokasi kolam berada ini sangat penting sekali teman-teman. Nah, ini kita lihat proses karantina ikannya dulu ya sebelum pembahasannya saya lanjut ya. Nah, ini teman-teman ya, soa dari Farm Isa Farm dan Soragoi Ginrin dari Okawa. Soragoi Ginrinnya malah udah pernah juara First Prize 2 kali. Ukuran 60 BU dan 50 BU, jantan semua. Mungkin agak kurang jelas ya, ini soalnya baru datang, jadi kita jangan otak-atik terlalu sering dulu. Nah, tapi intinya bahwa proses karantina untuk ikan baru dan menstabilkan sebelum masuk ke kolam utama ini adalah sangat penting sekali teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di posisi kolamnya. Kebetulan kolam ini ada di dalam area rumah ya, dengan atas full terbuka seperti ini. Jadi ini masuknya outdoor. Mungkin teman-teman kalau ingat standar filtrasi kita juga seperti biasa ya, mekanik sikat brush, mekanik jet mat, BioCube, kemudian pump, UV, kemudian untuk collecting, maintain backwash. Nah, sebetulnya teman-teman, air sih sudah oke ya. Saya kurang ingat ini totalnya udah berapa lama. Tapi memang nanti saya akan tunjukkan, semoga sih melalui video ini kelihatan. Beningnya sih bening. Secara measure kualitasnya juga bagus. Tapi air ini agak hard. Nah, jadi teman-teman, sewaktu dilakukan maintenance ya, seperti ini ya. Jadi di backwash C1 dan C2 pipanya ini kan otomatis untuk penggantian airnya itu memakai air di lokasi Peak 2 ini. Nah, memang teman-teman untuk yang mungkin tinggal di daerah Peak atau Peak 2 dan sekitarnya, sumber air di sini ini memang saya kurang rekomen sekali. Entah karena mungkin dekat laut dan segala macam, tapi intinya perlu dilakukan refill secara berkala dengan sumber air yang lebih bagus teman-teman ya. Nah, ini enaknya kalau kita sudah siapin semua, jadi air kolam ini juga kurang lebih kita kurangin hanya setengah, lebih sedikit ya. Nah, ini yang namanya BD stopper. Jadi dari jalur BD menuju ke filter chamber konvensional ini kita tutup sehingga air kolam ini tidak sampai habis terlalu banyak teman-teman ya. Nah, kenapa sih perlu di refill? Supaya untuk menjaga parameter air, terutama memang sumber air gunung yang bagus, air tangki itu sangat bagus sekali secara untuk bukan hanya kesehatan dan kejernihan air, tapi untuk menjaga quality ikan. Yang saya maksud dengan quality itu adalah skinnya, warnanya, kemudian shiningnya, itu sangat penting sekali juga teman-teman. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa air atau sumber air ini menjadi salah satu faktor utama dalam kita menjaga kualitas air kesehatan maupun kualitas ikan koi kesayangan kita. Nah, ini teman-teman ya, semoga kelihatan ikannya masih agak ngumpul di tengah karena memang ini kemungkinan juga agak stres. Jadi sewaktu kita akan melakukan pergantian air sebagian ini, pompa kita matiin semua, yang nyala itu hanya aerator. Nanti kita akan lanjut dari sudut sebelah sana supaya lebih jelas. Nah, quality warna teman-teman, dari waktu awal masuk datang sampai sekarang saya lihat stabil sekali. Tidak ada yang warna ngedrop, tidak ada yang bening ngedrop, merahnya juga strong, putihnya juga skinnya rata-rata bersih. Nah, tapi kalau yang tadi saya bilang tidak dilakukan pergantian air secara berkala, yang kita khawatirkan ini adalah nanti takutnya lama-lama kualitas skin quality dan warnanya ini bisa jadi juga akan menurun. Nah, jadi semoga melalui vlog ini teman-teman yang mungkin punya kendala, kok ikan koinya sebelum beli itu bagus, bahkan mungkin pernah prestasi di show, tapi setelah dipindah dibawa pulang ke kolam masing-masing kok ikan koinya kok ibaratnya drop, warnanya drop atau warnanya luntur. Nah, coba cek kualitas air.
Mungkin filtrasinya sudah bagus, spek kolamnya sudah bagus, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa sumber air itu sangatlah penting sekali teman-teman. Ini harus digarisbawahi ya. Nah, kita sekarang masuk dari area samping lift teman-teman. Ini di salah satu living room di rumah ini. Nah, kita akan shoot ya dari sini. Nah, ini teman-teman ya. Jadi pompa kita matiin sehingga air terjun yang ada 1, 2, 3 titik ini kita berhentiin sementara. Aerator tapi tetap nyala seperti ini ya. Nah, supaya ikan juga tetap mendapatkan kadar oksigen yang cukup untuk masa pergantian air yang sedang berjalan nanti. Nah, air tangkinya ini juga udah perjalanan, sudah deket teman-teman. Nanti proses masuknya sampai kita balikin running normal kembali, kita akan lanjut juga gitu. Nah, saya sedikit mau cerita juga teman-teman. Saya sekitar 5 tahun yang lalu kebetulan di Semarang ini fasilitas Blaze Koi ini juga mirip dengan lokasi PIK 2 atau PIK di Jakarta ini. Jadi lokasi kita itu ada di Semarang Barat di daerah Puri Anjas Moro. Itu dekat sekali dengan laut teman-teman. Nah, dulu saya pakai air sumur, pakai air PDAM. Intinya bahwa dengan spek yang sudah saya setting bagus, dengan sistem kolam yang bagus dan filter yang bagus, itu intinya kita sering sekali mengalami masalah. Ikannya sakit, ikannya gurat-gurat merah, ikannya drop warna, drop kualitas. Nah, ternyata memang masalahnya sama, yaitu sumber air di daerah saya, di Blaze itu, di Puri Anjas Moro, itu memang kurang bagus. Akhirnya saya buat beberapa bak tandon dan kemudian saya stok air tangki untuk kebutuhan backwash maintain dan lain-lain. Wah, sampai sekarang sangat stabil sekali dan case-case yang seperti tadi saya bilang sudah tidak pernah terjadi. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa sumber air ini saya ingatkan sekali lagi sangatlah penting. Dan karena memang di lokasi customer ini mengingat keterbatasan tempat juga, jadi tidak ada bak tandon, terpaksa sewaktu kita ibaratnya mau ganti baru kita lakukan pergantian air secara berkala seperti ini. Dan ini tidak dilakukan tiap bulan ya. Ini kalau catatan saya kalau nggak salah dari mulai running sampai sekarang ini baru di refill air ini sekitar 3 atau 4 bulan ya. Saya nanti mesti lihat tepatnya. Dan ikan juga kondisi stabil, nggak stres. Inilah yang saya bilang bahwa sistem kolam, sistem BD stopper, sistem filtrasi yang benar saat dilakukan maintain dan lain-lain itu intinya jangan yang sulit atau jangan yang ribet. Ya, oke teman-teman, ini air tangkinya pas udah datang teman-teman. Jadi ini kalau salah satu referensi buat mungkin rekan-rekan penghobi kolam koi juga yang di daerah PIK 2 bisa hubungin ini. Air bersih Berkah Intan Gemilang. Ini sumbernya dari Parung Bogor teman-teman ya. Jadi kita sudah langganan, kita udah cek juga, intinya sangat recommended sekali untuk kualitas air yang bagus yang diperlukan untuk kolam koi dan ikan-ikan koi kesayangan kita. Ya, ini satu tangki ini kapasitas 8.000 liter ya. 8 ton lah kurang lebih kalau untuk ukuran biasa kita di kolam ya. Nah, kita nanti akan masukkan ke kolam yang tadi sebelumnya udah saya jelaskan, yang airnya sudah kita kurangin dan buang untuk refill atau maintain supaya menjaga parameter kualitas airnya. Ya, oke, yuk kita ikutin lanjut masuk ke dalam ya teman-teman ya. Oke, kita sekalian sebetulnya nggak perlu diuji seperti ini sih, kita udah langganan, tapi kita akan tes ya dengan alat parameter. Memang saya jarang melakukan ini, tapi ini berhubung kita vlogkan dan kita kontenkan, kita sekalian uji. Jadi kita ambil sampel tadi dari air tangki, 1 gayung ya. Ini teman-teman ya. Yang kita uji biasanya pH, terus amonia, kemudian nitrit. Nitrat apa nitrit? Nitrit sama nitratnya, Pak. Ya, ada 4 parameter yang utama yang diperlukan yang kita akan tes. Ini Ya. pH itu juga. Ini yang pH nih, yang kita lakukan pertama. Ini dulu. Terus amonia dulu. Ini amonia yang kedua.
Kita tunggu sebentar ya, nanti saya akan jelaskan teman-teman. Kemudian ini Nitrit. yang nitrit. Nah teman-teman, kalau masih asing dengan istilah-istilah ini nanti bisa searching di Google ya. Jadi jangan tanya terlalu detail, cari aja di Google pH itu apa, parameternya berapa, dan apa yang membahayakan. Kemudian amonia itu apa, nitrit itu apa, dan ini yang keempat ini adalah nitrat. Ya, ganti lagi. Saya ulang ya, yang kita uji utama adalah pH, amonia, nitrit, dan nitrat. Oke. Sip. Nah, ini kita tutup. Kemudian dikocok-kocok ya. Oke, nah ini warnanya, ini yang untuk pH. Ini sorry, yang pH Ini yang mana? Amonia ini pH, Pak. Ini yang pH yang kiri ya. Nah, Ya. pH ini warnanya ke kuningan seperti ini. Jadi pas untuk koi ini, Pak. Ya, jadi parameternya adalah yang atas sendiri. Ya, 7,4. Jadi parameternya itu antara 6 sampai 8 yang masih batas aman. Ini 7,4. Warnanya, parameternya sangat ideal sekali. Ya, ini yang untuk pH. Kemudian yang amonia tadi yang mana? Amonia ini. Ya. 0 ppm sampai 0,2. Ya, ini warnanya amonia seperti ini. Kita cocokkan dengan parameternya amonia. Itu berarti warna antara 0 sampai 0,25 ppm. Sangat aman sekali, hampir 0. Ya. Nitritnya 0. Nah, nitritnya juga 0 ya. Ini kita cocokkan warna ini dengan warna ini ya. Tuh nitrit 0. Kemudian yang ini 0 sampai 0,5 nitrat ppm. sama Masih 0 aman. sama 0,5. Jadi 4 parameter ini sangat aman sekali. Makanya tadi sumber air yang tadi saya bilang sangat recommended sekali, terutama untuk teman-teman yang ada di area PIK 2 dan sekitarnya Jakarta. Nah ini teman-teman ya, jadi selang kita tarik masuk, kita masukin ke kolam, dan usahakan goncangan goyangannya jangan terlalu tinggi supaya ikan nggak stres. Nah ini juga ibaratnya menjadi salah satu parameter teman-teman. Kemarin atau agak lama ya, minggu kemarin ada salah satu customer yang hobis juga, tapi bukan di Jakarta. Waktu dilakukan pergantian seperti ini malah airnya itu berubah menjadi agak kuning, dan beberapa ikan tuh flashing-flashing sama seperti loncat-loncat seperti lomba-lomba. Nah itu berarti sumber airnya yang tangkinya nggak bagus teman-teman. Kalau sumber air tangkinya bagus dan pH-nya segala macam yang tadi sudah kita ukur dalam batas normal, ikan ini akan stabil sekali teman-teman. Bahkan yang ekstrim saya pernah ada kejadian tapi sudah agak lama, tapi itu customernya yang melakukan sendiri, air tangkinya juga beli sendiri, nggak tanya saya, nggak rekomen yang segala macam. Itu sampai ikan tuh seperti kesetrum teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin waktu diganti air seperti ini, kesetrum, berontak-berontak, loncat-loncat, bahkan hampir setengah yang akhirnya tidak terselamatkan atau mati. Nah artinya bahwa pergantian sumber air ini, sumber airnya asalnya ini juga harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi jangan asal dan jangan sampai ikan koi kesayangan kita malah menjadi masalah atau amit-amit sampai mati seperti itu. Nah ini kita tunggu prosesnya teman-teman sampai nanti penuh, kemudian kita running lagi dan kita nanti akan lanjut jelas. Nah oke teman-teman, sekarang sudah kembali normal semua, air sudah terisi,
Kemudian sudah penuh, pompa udah kita nyalain, air terjun udah nyala, dan fungsi-fungsi semua, skimmer, fungsi-fungsi kolam yang lain juga udah kita nyalain semua kembali seperti normal. Nah, kalau air ini masih belum bening maksimal, wajar teman-teman, karena tadi kan pompa ini ibaratnya berhenti agak lumayan lama sewaktu kita pengisian air tangki, dan nanti paling hanya hitungan beberapa jam ke depan pasti saya jamin sudah balik bening lagi. Ini sebetulnya kalau teman-teman lihat sudah bening, tapi nanti bisa lebih bening lagi saat sudah mulai sirkulasi normalnya berjalan sekitar 1 jam ke depan. Dan ingat teman-teman, meskipun ini sumber air bagus, filter bagus, habis pergantian seperti ini, tetap puasa dulu sekitar 1-2 hari ke depan. Nah, lusanya nanti sudah bisa mulai makan normal. Nah, itulah tadi teman-teman sharing dan tip mengenai untuk proses pergantian air dengan air tangki gunung, dan intinya bahwa air atau sumber air itu sangat penting sebagai salah satu fungsi dan habitat utama untuk kolam koi dan ikan koi kesayangan kita. Makanya saran saya buat teman-teman yang sumber airnya kurang bagus, yang sumber airnya kurang maksimal juga seperti saya atau seperti di Big 2 ini, lakukan treatment seperti tadi, entah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung kebutuhan dan kapasitas filter dari masing-masing ya. Semoga video-video tadi bisa memberikan edukasi dan manfaat teman-teman, dan pastikan dimanapun semua koi lover, penghobi kolam maupun ikan koi berada, sehat selalu, bahagia selalu, itu yang paling penting. Dan ikan-ikan kesayangan kita juga sehat-sehat selalu. Dan saya unjuk pamit teman-teman, kita mau lanjut lagi ke proyek-proyek berikutnya di Jakarta dan Bekasi. Dan tunggu saja nanti video-video berikutnya. Sampai ketemu di vlog berikutnya dan see you, bye-bye.